Jadi ini persoalan. Dan kadang-kala juga kalau suami pulang malam kan, yang sering main domino, ketuk-ketuk pintu, siapa? Saya. Itu masih diulang istrinya, siapa? Saya siapa? Karena suaranya tidak diingat. Jangankan suaranya, kondisi fisiknya pun tidak diingat. Saya sudah uji satu kali, satu kegiatan jemaat Bapak Ibu. Saya habis pimpin ibadah itu dan panitia dikatakan, Pak Pendeta, bisakah ciptakan satu permainan yang bisa mengakrabkan? Saya katakan, lu kenapa tidak ngomong? Saya hanya persiapkan firman untuk berkhotbah. Tapi ini Pak Pendeta tidak ada yang siap. Begitu. Saya perhatikan sekelilingnya ada spanduk. Nah, ada spanduk, saya bilang copot spanduk. Spanduk yang agak 3 meter. Harus saya hitung semua peserta yang datang, suami istri kan. Saya bilang semua bapak-bapak berbaris di sini, ibu-ibu berbaris di sini. Ambil per satu kelompok 10 orang. Jadi bapak-bapak 10 orang di sana, ibu-ibu 10 orang di sini. Jadi masing-masing wajah ibu-ibunya itu ditutupi oleh spanduk di atas tak. Kemudian tinggal yang kelihatan di bawah kakinya. Saya katakan kita lomba mengenali kaki istri kita. Bayangkan. Jadi malenasang jom itu ditandai, bayangkan suaminya tidak tutup mata, tapi ketika dia menuju ke sana ada juga yang belok. Lurus semua teh. Belok duka ya malelako rute benena tahu. Bayangkan. Kesalahan satu. Ada juga yang lurus ke sana, tapi apa? Dia tidak kenali itu kaki istrinya. Dan duka tuh rebutan. Kami pasti realita lu teh. Dan tuh tahu menyimpang dari benena ke benena tahu. Dan duka tuh sialai benena tahu. Dan duka ya tuh tandai mau benena tapi ragu-ragu. Jadi jujur Bapak Ibu, banyak laki-laki pada saat itu tidak mengenali kaki istrinya. Ada yang katakan, letih na baniku teh, mak kuteks tu baniku cuma banunin anak kotai, letih na baniku teh. Nah sial hitungan itu jadi saya banyak mendapat inspirasi di situ. Jadi kita tidak terlalu banyak mengenali kaki istri kita karena kita kurang memperhatikan dia untuk membelikan sandal dan sepatu. Pasti budak kami bapak-bapak sengketa tapi fakta. Pasti mana dapat komisi pacar nyaliannya apa? Setelah menikah, alikale nambang kami. Uang sudah ada di rekening. Habis itu kuputar. Oke, silakan bapak-bapak yang berdiri di sana, ibu-ibu yang di sini untuk menuju ke sana mencari mana istri suaminya. Hampir 80% istri-istri tahu kaki suaminya. Ditandai. Makanya jangan kau main api di luar sana, hai laki-laki. Nah tandai benemu tu suaramu, nah tandai benemu tu letemu. Iya, laki-laki jarang betul yang tahu itu postur suaminya dan sebagainya. Jadi itu penting sekali Bapak Ibu. Tapi suara Tuhan kita tidak akan mengenali dengan cara itu lagi. Kita harus mengenali dari firman-Nya. Bagaimana kerajinan ketaatan kita terhadap firman yang kita baca. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah roh Allah. Di dalam 2 Korintus pasal 3. Di dalam roh Allah itu kita akan berbicara dari hati ke hati sebagaimana di dalam Ibrani 8 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-11. Di situ dikatakan, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku di dalam akal budi mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Jadi orang yang mengenal suara Tuhan, orang yang mengenal wajah Tuhan, berarti orang itu telah menerima tulisan hukum dan firman di dalam loh hatinya.